Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke, kali ini pertemuan pembelajaran Bu Yuni yaitu tentang elemen-elemen toko dan visual display. Kalian nanti perhatikan video yang sudah Bu Yuni bikin dan nanti benar-benar kalau sudah memperhatikan kalian bisa mengerti apa yang disampaikan melalui video tersebut. Ada 6 elemen utama dalam desain toko, yaitu tata ruang, pencahayaan, warna, musik, aroma, dan suhu atau temperatur. Keenam elemen tersebut secara bersama-sama membentuk atmosfer toko. Atmosfer toko merupakan salah satu faktor yang memainkan peran penting dalam membentuk citra atau image toko. Selain personel atau pramuniaga atau karyawan, produk yang dijual, pelayanan toko, pelanggan, dan aktivitas promosi toko. Karena atmosfer positif itu sangat penting, seorang desainer tidak boleh hanya menonjolkan elemen-elemen tertentu atau bahkan menonjolkan hanya satu elemen dan melupakan kelima elemen lainnya. Tata ruang yang menarik yang tidak diimbangi dengan pengaturan pencahayaan, warna, musik, aroma, dan suhu atau temperatur yang baik tidak akan menghasilkan atmosfer toko yang baik. Keenam elemen itu harus diperhatikan secara seimbang. Dengan kata lain, atmosfer toko yang baik dihasilkan melalui penataan yang seimbang keenam elemen tersebut, sebab akan sangat menentukan apakah konsumen baru akan datang ke toko atau apakah konsumen lama tetap loyal terhadap toko tersebut. Tata ruang itu merupakan aspek komunikasi visual dari toko. Tata ruang harus memanjakan setiap mata yang melihat atau menarik secara visual. Ada 5 elemen dalam desain ruang, yaitu display, signage, grafik, merchandising, dan point of sale atau POS. Desainer harus memastikan agar kelima elemen tersebut saling mendukung sehingga tercipta ruang toko yang menarik secara visual atau memanjakan mata. Slide berikutnya yaitu pencahayaan. Elemen pencahayaan meliputi yang pertama adalah teknik penataan tata cahaya. Pencahayaan menjadi aspek penting pada toko. Pencahayaan digunakan untuk menyoroti suatu objek di area toko dan menerangi ke seluruh area toko. Model pencahayaan. Secara umum, penerangan ruang atau general lighting toko sebaiknya menggunakan cahaya tinggi. Sementara itu, teknik backlighting adalah meletakkan sumber cahaya di belakang objek untuk memperoleh performa berkas cahaya impresif dari depan. Down lighting adalah teknik pencahayaan dari langit-langit yang digunakan untuk penerangan area sirkulasi. Adapun uplighting adalah
berupa pencahayaan yang mengarah ke atas dengan tujuan menciptakan kesan tinggi. Warna. Penggunaan warna yang tepat akan memberikan kepercayaan, bahkan mendorong konsumen untuk tanpa berpikir panjang membuat keputusan pembelian di toko. Berikut 4 dampak warna toko pada pembeli saat berbelanja. 1. Mengundang pembeli datang ke toko. 2. Membuat pembeli nyaman berada di toko. 3. Membuat pembeli tertarik ke produk tertentu. 4. Membuat pembeli mengenali merek tertentu. Berikut ini pengetahuan mengenai memilih warna yang cocok untuk bisnis, yaitu merah, biru, hijau, kuning, pink, ungu, emas, oranye, coklat, hitam, putih. Sehingga bisa memilih warna-warna yang sesuai untuk bisa dipakai. Di samping itu ada juga musik. Musik sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ada 3 bagian musik, yaitu hentakan atau beat, ritme, harmoni. Bagian beat mempengaruhi tubuh dan tubuh akan bergerak menyesuaikan hentakan musik. Bagian ritme mempengaruhi jiwa atau suasana hati. Semakin teratur ritme musik, semakin tenang jiwa seseorang. Harmoni atau melodi mempengaruhi kognisi manusia secara kognitif. Musik mempengaruhi seberapa baik kita memproses informasi. Tempo musik adalah salah satu faktor yang mempengaruhi arus lalu lintas di dalam toko. Musik yang lebih lembut biasanya diputar di pagi hari. Lalu temponya meningkat secara berkala, sejalan dengan makin sibuknya toko. Satu hal yang pasti, musik yang disetel di toko harus mencerminkan identitas toko dan sasaran konsumen toko. Dengan demikian, tipe musik yang disetel di toko untuk tiap-tiap toko tidak harus sama. Aroma. Secara biologis, aroma berpengaruh langsung terhadap otak manusia. Hidung manusia memiliki kemampuan untuk membedakan lebih dari 100.000 jenis aroma yang berbeda. Tidak seperti indera yang lain, aroma merupakan satu hal yang langsung diproses ke berbagai sel otak tanpa harus melewati bagian otak sentral terlebih dahulu. Aroma mempengaruhi bagian otak yang berkaitan dengan mood atau suasana hati, emosi, ingatan, dan bahkan kesehatan kita. Berikutnya yaitu alat bantu display supermarket. Perlengkapan display supermarket adalah sebagai berikut. 1. Stock keeping unit atau SKU adalah suatu tulisan yang berisi keterangan mengenai nama produk, harga, nomor price look up unit atau PLU, suatu produk baik yang dibeli maupun dijual oleh perusahaan. Sering juga disebut dengan nama lain seperti part number, product number,
atau Product Identifier. SKU dipakai dalam informasi stok barang perusahaan. SKU menjadi pembeda suatu item dengan yang lain. SKU juga sering dicetak dalam barcode untuk memudahkan perusahaan melakukan inventarisasi stok. Manfaat SKU antara lain sebagai berikut. 1. Identifikasi spesifikasi barang. 2. Menjaga ketersediaan barang. 3. Melacak lokasi barang. 4. Mengidentifikasi profitabilitas suatu barang. Kemudian selain SKU juga ada Point of Purchase atau POP display atau POP, ya, kalian sering mengatakan POP Bu itu. POP display adalah suatu area yang didesain khusus untuk menangkap perhatian konsumen potensial terhadap produk khusus yang ditampilkan di tempat itu. Hal itu karena POP display memberi informasi, mengingatkan, membujuk konsumen untuk membeli secara langsung, bahkan menimbulkan keinginan untuk dapat memiliki produk yang dipromosikan. POP display berada di dekat pintu keluar. POP display yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Mencantumkan data, misalnya harga, nama barang, merek, dan lain-lain. B. Ukuran disesuaikan dengan barang yang didisplay. C. Tulisan jelas dan rapi. D. Warna menarik. E. Komunikatif. F. Dapat diberi variasi. Di supermarket, pemasangan POP display biasanya untuk keperluan-keperluan sebagai berikut. A. Floor display. B. Barang baru. C. Berhadiah. D. Barang kurang laku atau belum dikenal. E. Barang yang kurang terlihat dari pandangan. F. Dinner set product. G. Package deal. Untuk berikutnya yaitu tentang Price Lookup Unit, PLU. PLU adalah nomor identitas barang yang berfungsi untuk komputerisasi. PLU dibuat untuk produk produsen, tetapi jika suatu produk belum dilengkapi barcode, pihak pengelola supermarket membuat PLU untuk setiap item barang yang didisplay. PLU dapat berupa harga barang dan barcode yang dibuat pengelola supermarket, dapat pula berupa kode barang dan harga barang. Kemudian berikutnya adalah peralatan display supermarket. A. Gondola. Gondola adalah tempat pemajang produk yang kedua sisinya terdiri dari rak-rak atau shelving yang disusun dari atas ke bawah. Tinggi dan ukuran gondola berbeda-beda, tergantung jenis toko dan luas ruangan. B. Shelving.
merupakan bagian dari gondola yang berupa rak-rak yang disusun dari atas ke bawah. Dalam satu gondola biasanya terdiri dari beberapa shelving di kedua sisinya. Jumlah shelving dalam gondola berbeda-beda tergantung tinggi setiap gondola. C-wagon adalah box besar yang digunakan untuk menata produk-produk yang sedang promo. D. Showcase adalah alat pajang yang berupa produk daging segar, sosis, daire, ikan segar, dan sebagainya. Showcase chiller adalah peralatan display untuk memajang buah, daging, sayur, daire, dan produk segar yang lain kecuali produk-produk yang dipajang dalam showcase. Big wheel adalah media promosi yang biasa digunakan sebagai latar belakang atau background sebuah acara atau pameran produk yang berisi gambar, nama acara atau talk show. Sudah belajarkah kalian tentang elemen desain toko dan visual display? Sudah, Bu. Oke, kalian tentunya sudah memperhatikan video yang Bu Yuni bikin, yang sudah Bu Yuni tayangkan. Sekarang adalah tugas kalian membuat suatu kelompok, kemudian diskusikan. Setelah kalian diskusikan, tugas kalian adalah nanti harus bisa mempraktekkan tentang visual display dan elemen-elemen desain toko.